selamat datang dan selamat belajar kembali di channel YouTube Mtrade. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, kalian ada yang bertanya-tanya nggak sih? Emangnya ada ya pilihan investasi di pasar modal selain saham? Jawabannya ya jelas ada dong. Nah, pasar modal sendiri merupakan tempat bertemunya pihak-pihak yang membutuhkan modal, seperti perusahaan maupun institusi lain, contohnya pemerintahan dengan pihak yang punya modal. Biasanya, dana yang terkumpul akan dipakai untuk menambah modal usaha, ekspansi bisnis, kemudian melunasi hutang, dan sebagainya. Nah, ketika suatu perusahaan atau instansi mau mendapatkan pendanaan dari pasar modal, cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerbitkan efek. Efek di sini dapat berupa penerbitan saham atau membagi kepemilikan saham, dan bisa juga dengan menerbitkan surat utang. Nah, kita sebagai pemodal atau investor bisa membeli instrumen-instrumen tersebut di pasar modal, baik dalam bentuk langsung seperti saham dan obligasi, termasuk di dalamnya itu ada sukuk, maupun dalam bentuk reksadana atau instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian ditempatkan dalam portofolio efek manajer investasi. Kemudian ada juga ETF. ETF ini Exchange Trade Fund. Ini semacam reksadana tapi jualnya lewat bursa efek, bukan lewat manajer investasi. Dan ada juga EBA. EBA ini efek beragun aset. Kalau EBA ini adalah surat berharga yang terdiri dari sekumpulan aset keuangan berupa tagihan. Dan ada juga produk derivatif atau turunan dari instrumen efek utama, contohnya waran. Nah, informasi seputar waran ini teman-teman bisa langsung dapetin infonya di aplikasi Mtrade. Kalian tinggal download di App Store ataupun Play Store gratis kok. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu produk pasar modal, yakni obligasi jenis sukuk. Apa itu sukuk, keuntungannya, risikonya, bagaimana cara beli dan jualnya? Kalian wajib banget tonton video ini sampai akhir ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Apa itu obligasi? Yuk kita kenalan singkat dulu sama obligasi. Nah, produk investasi sukuk yang nanti kita bahas ini masuk ke dalam salah satu jenis obligasi. Sederhananya, obligasi ini adalah instrumen investasi berupa surat utang jangka menengah hingga jangka panjang dan ngasih keuntungan tetap ke para investornya. Maka jangan heran ya teman-teman kalau obligasi ini dikatakan sebagai instrumen pendapatan tetap. Nah, isi dari obligasi ini biasanya berupa janji dari pihak yang nerbitin efek kepada pembeli obligasi untuk pembayaran utang pokok saat jatuh tempo disertai dengan kupon secara periodik. Gambarannya begini ya teman-teman. Pak Budi mau mengembangkan usaha toko rotinya. Dia butuh modal sebesar 10 juta rupiah, tapi modal yang dipunya sekarang cuma 1 juta. Nah, biar dananya tercukupi, akhirnya Pak Budi pun memutuskan untuk pinjam uang sebesar 1,5 juta kepada 6 temannya. Dan ia berjanji bakal lunasin utangnya dalam waktu 1 tahun dengan pemberian tambahan bunga yang bakal dibayarkan setiap tanggal 10. Setelah tahu konsep dasar obligasi, berikut adalah obligasi berdasarkan jenisnya. Ada konvensional, contohnya ORI atau obligasi negara retail, dan ada SBR atau saving bond retail. Nah, yang kedua ini juga ada obligasi syariah ya teman-teman, contohnya ST atau sukuk tabungan dan SR atau sukuk retail. Biar kalian gampang memahaminya, di sini aku udah kelompokin ya, di mana SBR atau saving bond retail dengan ST atau sukuk tabungan, mereka memiliki sifat yang sama atau bisa dibilang mirip lah ya. Sedangkan ORI atau obligasi negara retail memiliki kesamaan dengan XR. SR atau sukuk retail. Sekarang apa itu sukuk? Oke teman-teman, sesuai sama judul videonya, kali ini kita bahas tentang sukuk retail dulu ya. Buat produk obligasi lainnya kita bakal bahas lagi di video selanjutnya. Jadi pastikan dulu kalian udah subscribe, like, dan turn on your notification buat channel YouTube Mtrade ya.
Jadi, sukuk adalah bukti kepemilikan terhadap suatu aset yang dalam pengelolaannya tidak mengandung unsur judi, riba, dan sudah dinyatakan syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Walaupun tadi ada beberapa sifat dan kesamaan antara sukuk dan obligasi konvensional, tapi ada perbedaan yang mendasar juga loh teman-teman yang kalian wajib pahami. Yang pertama di sini ada aktivitas bisnis penerbit surat berharga. Yang satu harus berdasarkan prinsip syariah dan yang satunya lagi tidak dibatasi. Dari segi sifat instrumen, di sini ada sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset atau proyek, dan yang obligasi konvensional instrumen penyertaan utang. Dan dari segi underlying aset, di sini sukuk itu harus ada underlying asetnya, sedangkan obligasi tidak harus ada. Untuk jenis penghasilan yang investor dapatkan pada sukuk berupa imbalan atau bagi hasil, dan pada obligasi konvensional berbentuk bunga atau kupon. Menariknya, sukuk ini nggak cuma buat kalian investor syariah aja nih, tapi bisa juga untuk investor konvensional. Nah, penerbitan sukuk terbaru saat ini adalah sukuk retail seri 017 atau SR017 yang ditawarkan mulai tanggal 19 Agustus lalu sampai 14 September 2022. Nah, terus apa aja sih keuntungan investasi pada SR017 ini? Yuk kita bahas saja langsung. Oke teman-teman, buat kalian yang tertarik buat investasi di SR017 ini, beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan diantaranya termasuk investasi yang aman karena pembayaran imbalan atau kupon dan nilai nominal SR017 ini udah dijamin oleh negara. Yang kedua tentunya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Imbalan ini bersifat tetap sampai pada tanggal jatuh tempo dan dibayarkan setiap bulannya. Imbalan ini terbilang lebih besar dibandingkan imbal hasil deposito. Berdasarkan data dari kontan rata-rata bunga deposito bank di Indonesia adalah 3,25%. Dan secara pajak, SR017 ini juga lebih rendah ya teman-teman dibandingkan deposito. Dan teman-teman juga bisa lihat simulasinya langsung pada tabel berikut ini ya. Ini sudah kita jelaskan lengkap teman-teman. Dan dibandingkan dengan SBN Retail sebelumnya, di tahun ini SR017 ini juga ngasih imbal hasil tertinggi. Selanjutnya, SR017 ini bisa diperdagangkan melalui pasar sekunder sebelum jatuh tempo ya teman-teman. Tapi ini setelah melewati masa holding periodnya. Nah, keuntungan investasi pada SR017 ini yang pertama bisa diperdagangkan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo atau tradable. Kemudian mudah dan terjangkau, dan yang berikutnya berpotensi mendapatkan capital gain. Tapi yang namanya investasi, keuntungan yang didapat tentu berbanding lurus sama peluang risiko yang kita terima. Tak terkecuali dengan instrumen investasi SR017. Yang resiko pertamanya ini ada capital loss atau mengalami kerugian dari penurunan harga obligasi SR017. Kalau teman-teman lihat di tabel sebelah kanan nih, harga obligasi atau sukuk biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, kalau pada harga jual nanti kalian lihat angkanya 100% nih, artinya nilai jualmu sama dengan nilai waktu kita beli. Sedangkan misal kalian lihat angkanya ini 97%, ya berarti nilai pokok yang nantinya kalian terima ini lebih rendah 3% dari waktu pembelian. Nah, risiko kedua ini adalah risiko likuiditas, di mana kalian berpotensi kesulitan mencari orang yang mau beli dengan harga yang wajar di pasar sekunder. Skema perdagangan efek di pasar sekunder bisa teman-teman lihat di bagian sebelah kanan ini ya. Di sini udah kita jelasin juga ya teman-teman. Nah, kabar baiknya risiko likuiditas ini bisa kita minimalisir karena SR017 ini juga bisa dijadikan jaminan pinjaman ke bank umum nih teman-teman. Jadi masih ada plan kedua lah ya. Lalu untuk apa sih dana dari penerbitan sukuk retail SR17 ini? Nah, dengan berinvestasi di SR017 ini, kita juga turut berkontribusi dalam pembangunan nasional ya teman-teman. Contoh beberapa proyek pembangunan nasional yang turut dibiayai oleh SR017. Nih yang pertama ada pembangunan Tol Solo Ngawi Seksi 1,
Colomadu Karanganyar di Jawa Tengah. Yang ini juga ada Pusat Konservasi Hiu Paus di Papua. Kemudian ada juga Jembatan Youteva di Papua, dan ini juga ada Asrama Haji di Makassar. Kemudian ada double track KA Manggarai Cikarang, dan yang terakhir ada pembangunan gedung perkuliahan IAIN Salatiga, dan masih banyak lainnya teman-teman. Terus gimana caranya bisa beli SR017 ini? Yuk kita bahas. Pembelian sukuk retail bisa kalian lakukan melalui mitra distribusi atau MIDIS sukuk retail SR017 dengan memperhatikan timeline mulai dari masa penawaran hingga pembayaran kupon SR017 ya teman-teman. For your information, ini ada beberapa mitra distribusi atau MIDIS SR017, mulai dari Bank Umum Syariah, kemudian ada juga perusahaan efek, ada juga perusahaan efek khusus atau Epert, dan ada juga perusahaan fintech peer-to-peer lending teman-teman. Gimana nih teman-teman, tertarikkah untuk investasi di SR017? Dengan imbal hasil 5,9% per tahun, SR017 ini bisa dijadikan alternatif juga loh sebagai instrumen investasi di tengah market yang volatil. Tapi kan tetap aja coach, imbal hasilnya kan lebih kecil dibanding saham. Gini teman-teman, investasi itu nggak cuma tentang melipat gandakan aset aja, tapi tujuan investasi ini juga untuk memanage kekayaan. Ingat nggak sama kata-kata Miss Ellen kalau investasi itu menjaga dan menumbuhkan? Teman-teman ya, enjoy aja. Investasi saham tuh jangan diharapkan yang sampai terlalu gimana banget, jangan terlalu ditarget banget gitu ya. Jadi kita bisa berinvestasi dengan senang. Istilah kata ya, hidup kamu tuh udah enak, udah damai sejahtera dengan income yang kamu dapat, kamu udah berkecukupan gitu. Jadi tinggal menjaga aja dan menumbuhkan. Banyak orang lupa fungsi untuk menjaga. Yang diingat cuman menumbuhkan, growing gitu. Jadi jangan lupa menjaga dan menumbuhkan. Jangan sampai menumbuhkan tapi lupa menjaganya. Jadi nggak sepenuhnya bisa ya kalian taruh semua uang kalian itu di saham. Kalian perlu juga yang namanya diversifikasi. Dapetin imbal hasil 5% per tahun itu masih lebih baik loh dibanding kalian dapet rugi 20% di saham, apalagi kalau kalian belum paham ilmunya. Nah, maka dari itu, Mtrade hadir buat nemenin kalian semua belajar investasi dan trading saham mulai dari nol. Mulai dari gimana cara trading saham, kemudian gimana strategi beli dan jualnya, money management, risk management, dan masih banyak ilmu saham lainnya yang kita kupas tuntas, teman-teman. Masih bingung? Gini, aku jelasin ya. Kita ibaratkan SR017 ini adalah sebuah tas limited edition. Tas limited edition ini cuma ditawarin dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 14 September. Tapi kalau ternyata pada periode itu kamu nggak berhasil beli tasnya, atau nggak kebagian nih, kalian bisa nunggu dapetin tas limited itu nanti setelah si pembeli pertama nih menjual lagi tasnya. Misal setelah tanggal 10 Desember 2022 di tempat penjualan tas bekas atau pre-love. Inilah yang dinamakan sama pasar sekunder atau secondary market, atau biasa kita kalau di kehidupan nyata di thrift gitu ya. Nah, prosedur penjualan sukuk di pasar sekunder ini kalian bisa hubungi customer service dari mitra distribusi yang kalian pilih saat pembeliannya ya. Kan tadi kita udah bahas juga tuh mitra distribusinya, ada bank-bank umum yang syariah, ada juga peer-to-peer lending ya kan, ada banyak pilihan ya teman-teman, jadi jangan bingung ya. Nah, dalam proses penjualan SR017 di pasar sekunder, tentu kita sebagai investor menginginkan yang namanya capital gain dong, atau selisih harga pembelian di pasar perdana dengan penjualan yang lebih tinggi. Di sini teman-teman mesti tahu kalau pergerakan harga sukuk retail sama halnya dengan saham, yakni bergantung pada supply and demand. Salah satu yang mempengaruhi supply and demand ini juga kebijakan suku bunga BI. Biasanya kalau suku bunga naik menyebabkan penurunan harga sukuk retail di pasar sekunder. Oke teman-teman, pada bagian ini aku share simulasi singkat ya perhitungan untung dan rugi investasi pada SR017. Simulasi pertama. Investor A membeli SR017 di pasar perdana senilai 50 juta.
Setelah lewat masa holding period, si A ini mau jual SR-nya nih. Maka kemungkinan si A ini bisa mendapatkan harga di atas pembelian atau malah sebaliknya. Ambillah contoh si A menjual SR017 saat harganya berada di level 105 di sini ya. Maka potensi keuntungan yang didapat adalah 2,5 juta rupiah. Sehingga potensi total yang diterima sebesar 52,5 juta rupiah. Sedangkan kalau misal si A harus menjual SR017 di bawah harga beli, taruhlah di 98%. Maka potensi kerugiannya adalah 1 juta rupiah, sehingga total yang diterima hanya 49 juta rupiah. Pada simulasi kedua, investor A membeli SR017 di pasar perdana senilai 50 juta pada periode hold sampai jatuh temponya pada 10 September 2025. Maka ia akan mendapat imbalan periode pada periode short coupon dari 21 September sampai 10 Oktober 2022 sebesar 140.000. Nah, kalau teman-teman lihat pada tabel ini, di sini kan tertera angka 19. Nah, maksudnya ini adalah jumlah hari dari tanggal 21 September hingga 10 Oktober. Nah, sedangkan angka 30 ini adalah jumlah hari pada bulan September. Sedangkan pembayaran imbalan untuk bulan setelahnya sampai jatuh tempo, jadi seperti tabel di sini ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat, potensi imbalan bersih yang diterima A setiap bulan di tanggal 10 adalah 221.250. Nah, saat jatuh tempo nanti, 100% nominal SR017 senilai 50 juta ini akan dikembalikan sepenuhnya kepada investor. Gimana teman-teman? Semoga kalian paham ya dan bisa jadi referensi juga nih buat teman-teman untuk diversifikasi aset investasi. Nah, kalau kalian udah diversifikasi investasi apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar saham dari nol, langsung aja teman-teman bisa download aplikasi Mtrade di App Store ataupun Play Store secara gratis dan gabung jadi member VIP Mtrade di mtrade.id/whatsapp. Kalian bisa dapetin akses morning dan day briefing, real-time trading dan investing signal, dan kalian bisa langsung tanya jawab bareng Coach Mtrade loh. Masih ada kesempatan juga nih buat teman-teman yang mau dapetin promo Merdeka Fiesta. Kalian bisa beli VIP member 12 bulan, bonus 5 bulan loh teman-teman. Like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel YouTube Mtrade. Jangan lupa untuk turn on your notification ya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari Mtrade. See you on the next video. Bye-bye.